Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum itu bekerja pada benda yang momentumnya berubah, bisa satu benda atau dua benda. Kita bisa lihat, jika tidak ada gaya yang bekerja pada sistem, maka total momentum pada suatu sistem itu adalah tetap. Jadi hukum kekekalan momentum ini misalnya bekerja, kita bisa lihat di sana ada dua benda M1 sama M2 sebelum tumbukan, momentumnya adalah P1 dan P2. Jadi P yang tanpa aksen itu berarti momentum sebelum tumbukan. Sedangkan sesudah tumbukan, massa mereka tetap sama, tetapi kecepatannya berubah. Yang benda 1 kecepatannya menjadi V1 aksen, yang benda 2 kecepatannya menjadi V2 aksen. Berarti momentum mereka setelah tumbukan berubah jadi P1 aksen dan P2 aksen. Kita bisa lihat kalau P1 aksen itu adalah M1 kali V1 aksen, P2 aksen adalah M2 kali V2 aksen. Artinya ada perubahan momentum, dan momentum ini adalah vektor. Artinya kalau arahnya berubah, berarti momentumnya juga berubah. Nilainya berubah, momentumnya juga berubah. Jadi misalnya ada bola yang datang ke arah kanan, kecepatannya 3 meter per sekon. Kemudian kembali ke kiri, mantul ke kiri, kecepatannya juga 3 meter per sekon. Kecepatannya sama, apakah momentumnya sama? Tidak, momentumnya berubah karena arahnya berubah. Begitu juga kalau besarnya berubah, itu jelas momentumnya berubah ya. Jadi kurang lebih mengerti hukum kekekalan momentum seperti itu. Karena adanya suatu tumbukan atau suatu peristiwa, maka momentum dari benda itu berubah, dan itu memenuhi hukum kekekalan momentum ya, dimana momentum sebelum pasti sama dengan momentum sesudah. Kita akan lihat, kita misalnya akan tinjau hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan. Kita lihat di sini, tumbukan itu ada dua jenis. Ada tumbukan lenting dan tumbukan tidak lenting. Tumbukan lenting itu apa? Tumbukan lenting itu jika setelah tumbukan kedua benda tidak memiliki kecepatan yang sama. Contoh tumbukan lenting. Ya, kita akan lihat contohnya ini. Di sini ada sebuah tumbukan. Ini peristiwa sebelum tumbukan dan ini peristiwa sesudah tumbukan. Jadi ada dua benda, M1 dan M2. Tidak saya tuliskan masanya, M1 dan M2. Kecepatannya yang 1 3 meter per sekon, yang 2 5 meter per sekon, berlawanan arah. Kemudian mereka saling bertumbukan. Berarti kita bisa tulis momentumnya benda 1 P1 adalah 3 kali M1. Sedangkan momentumnya benda 2 adalah 5 kali M2, dan tandanya minus. Kenapa minus? Ingat, karena ini vektor. Jadi kalau yang ke kanan kita kasih tanda plus, yang ke kiri harus minus. Kemudian ini sebelum tumbukan. Kemudian setelah tumbukan, ternyata peristiwanya seperti ini. Peristiwanya tidak selalu kedua benda itu tumbukan lalu satu ke kanan satu ke kiri. Tidak selalu seperti itu. Memang bisa seperti itu, tapi tidak selalu. Bisa saja terjadi seperti ini.
Setelah tumbukan dua-duanya itu ke kiri dengan kecepatan yang berbeda. Kita bisa bayangkan kalau dua-duanya ke kiri berarti M2 ini kan jauh lebih besar daripada M1. Karena lebih besar makanya dia lebih kuat mendorong M1 gitu ya. Nah, misalnya peristiwa sesudah tumbukan seperti ini. Jadi setelah tumbukan dua-duanya ke kiri, maka momentum setelah tumbukan P1 aksen adalah, kalau kita lihat karena dia ke kiri berarti minus 3M1. P1 aksen kali M1. Momentum dua aksennya adalah minus 2M2. Masanya tidak berubah, kecepatannya yang berubah ya. Sehingga kalau kita tulis hukum kekekalan momentumnya, P sama dengan P aksen momentum sebelum sama dengan momentum sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan P1 dan P2, P1 tambah P2. Setelah tumbukan P1 aksen tambah P2 aksen tambah P2 aksen. Isinya siapa? Isinya ini 3M1 tambah minus 5M2 sama dengan min 3M1 tambah min 2M2 ya. Jadi seperti itu cara kerja dari hukum kekekalan momentum. Kalau ada angkanya bisa kita hitung secara tuntas. Kita akan coba nanti saat latihan soal. Ini contoh untuk tumbukan yang lenting. Jadi tumbukan lenting itu setelah tumbukan V1 aksen dan V2 aksen itu tidak sama, gitu ya. Ini kalau kita lihat kecepatannya satunya 3, satunya 2. Meskipun arahnya sama tapi besarnya beda. Lalu bagaimana misalnya besarnya sama-sama 3 misalnya, tapi arahnya berbeda, itu juga termasuk lenting ya. Jadi tumbukan lenting itu selama V1 aksen itu tidak sama dengan V2 aksen, baik besar maupun arahnya. Jadi meskipun hasilnya sama-sama 3 meter per sekon, tapi arahnya satu ke kiri satu ke kanan, itu juga tumbukan lenting. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya untuk yang tidak lenting. Ya, kita lanjutkan untuk yang tidak lenting. Tidak lenting itu berarti setelah tumbukan kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Atau kita bisa pahami bahwa sebuah peristiwa tumbukan dan setelah tumbukan kedua benda itu saling menempel satu sama lain, maka disebut tumbukan itu tidak lenting. Jadi contoh seperti ini. Ya, kita bisa lihat ini ada peristiwa dua benda M1 dan M2 bertumbukan. M2 ini diam, awalnya diam, terus ditunggu oleh M1 yang kecepatannya 2 meter per sekon ke kanan. Setelah tumbukan, keduanya itu saling menempel. Keduanya saling menempel dan sama-sama bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, peristiwa ini kita bisa lihat berarti V1 aksen itu sama dengan V2 aksen, baik dari besarnya maupun arahnya. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan tidak lenting, yaitu peristiwa setelah tumbukan kecepatan kedua benda menjadi sama. Itu disebut tidak lenting. Selanjutnya kita akan lihat apa sih yang membedakan antara tumbukan lenting dengan tidak lenting. Bahkan tumbukan lenting sendiri itu dibagi menjadi dua, ada lenting sempurna, ada lenting sebagian. Yang membedakan antara tumbukan lenting dan tidak lenting adalah jumlah energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan. Jadi untuk tumbukan yang lenting sempurna
maka jumlah energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Saya beri ilustrasi misalnya. Ya. Ya, kita bisa lihat ini ya ilustrasinya ya. Ini misalnya peristiwa sebelum tumbukan. Ini peristiwa setelah tumbukan. Kita bisa lihat sebelum tumbukan ada benda 1 kecepatannya V1 bertumbukan dengan benda 2 yang kecepatannya V2. Ini saya anggap aja benda 1 itu energi kinetiknya 2 Joule. Jadi kalau kita hitung setengah mv kuadrat dari ini ketemu 2 Joule misalnya. Terus yang benda 2 setengah mv kuadrat ketemu 4 Joule. Berarti jumlah energi kinetiknya jika ditambah sebelum tumbukan adalah 6 Joule. Nah, kemudian setelah tumbukan keduanya itu energinya berubah karena kecepatannya berubah. Kita lihat di sini untuk benda 1 energinya yang 2 Joule setelah tumbukan menjadi 3 Joule karena mendapat energi dari benda 2. Sedangkan benda 2 yang awalnya 4 Joule menjadi 3 Joule. Kehilangan energi berarti. Tapi kalau kita jumlah, total energinya masih sama yaitu 6 Joule. Kita bisa lihat sebelum tumbukan 6 Joule, setelah tumbukan 6 Joule. Ini yang disebut dengan lenting sempurna. Lenting sempurna. Artinya dalam peristiwa tumbukan lenting sempurna ini, semua energi yang dimiliki benda hanya berubah menjadi energi kinetik semata. Kita bisa bayangkan kedua benda ini tumbukan, tetapi tidak menimbulkan bunyi, tidak menimbulkan panas, tidak menimbulkan getaran. Semuanya hanya berubah menjadi energi kinetik, tidak ada yang menjadi energi bunyi, energi panas dan lain-lain. Jadi tumbukan lenting sempurna ini hampir tidak mungkin dilakukan di bumi ya, atau di permukaan bumi, karena semua tumbukan pasti menghasilkan energi yang lain, menghasilkan energi bunyi, energi getaran ya. Ini hanya suatu model saja. Nah, tumbukan yang terjadi dalam kehidupan sehari itu tumbukan yang bagaimana? Tumbukan yang sifatnya lenting sebagian. Kenapa lenting sebagian? Karena misalnya sebelum tumbukan total energinya 6 Joule. Setelah tumbukan aslinya tidak mungkin jadi 6 Joule, mungkin jadi 5 Joule atau 4 Joule. Loh, yang hilang kemana? Yang hilang itu menjadi energi yang lain, bisa menjadi energi panas, energi bunyi, energi getaran, gitu ya. Jadi kalau lenting sempurna sebelum tumbukan dan setelah tumbukan sama. Tapi kalau ini jumlahnya berkurang, misalnya ini 6 Joule jadi 5 Joule atau 4 Joule, berarti itu tumbukan lenting sebagian. Nah, lalu bagaimana dengan tidak lenting? Untuk tidak lenting itu juga jumlah energi kinetiknya berkurang, ya. Dan tentu saja berkurang lebih banyak dari lenting sebagian. Loh Pak, kalau ini 6 Joule jadi 5 Joule atau 6 Joule jadi 4 Joule, cara membedakannya lenting sebagian sama tidak lenting bagaimana? Ya, kita tidak bisa membedakannya dari joule-nya, dari energinya kalau untuk membedakan lenting sebagian sama tidak lenting. Tetapi kita bedakan dari kecepatan setelah tumbukannya. Kalau setelah tumbukan V1 aksen tidak sama dengan V2 aksen, berarti dia tumbukan lenting. Tapi kalau setelah tumbukan V1 aksen sama dengan V2 aksen, berarti dia tidak lenting. Jadi kalau membedakan antara lenting sama tidak lenting, kita akan melihat kecepatan setelah tumbukannya. Apakah kecepatan setelah tumbukan itu beda? Kalau beda berarti tidak lenting.
Kalau sama atau menempel berarti kalau beda berarti lenting. Kalau saling menempel berarti tidak lenting. Sedangkan kalau kita mau membedakan itu tumbukan lenting sempurna atau lenting sebagian, nah kita akan lihat jika dia awalnya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu energinya sama, berarti itu tumbukan yang lenting sempurna. Tetapi misalnya setelah tumbukan EK1 nya menjadi 2 Joule, EK2 nya menjadi 2 Joule, berarti kan totalnya hanya 4 Joule. Berarti ini lenting sebagian. Jadi kalau setelah tumbukan energi kinetiknya berkurang dari 6 jadi 4, berarti itu lenting sebagian. Nah, kita juga bisa lihat di rumus yang di kotak merah itu ada faktor penting yang mempengaruhi hasil suatu tumbukan, yaitu koefisien restitusi. Ya, koefisien restitusi ini dirumuskan dengan E sama dengan minus delta V aksen dibagi delta V. Delta V aksen berarti selisih kecepatan setelah tumbukan. Jadi kita tulis V2 aksen min V1 aksen dalam kurung, depannya ada minusnya, ya. Bawahnya delta V berarti V2 min V1. Lupa apakah boleh terbalik? Tidak apa-apa, ya. Misalnya kita tulis V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2, tidak apa-apa. Yang penting atas bawah harus sama. Kalau atas V2 min V1, bawah juga harus V2 min V1. Yang atas harus yang aksen, yang bawah harus tanpa aksen, itu ya. Dan yang atas itu ada tanda minusnya, ya. Nah, koefisien restitusi ini menentukan kecepatan sebelum dan setelah tumbukan. Jika selisih kecepatannya sama, maka hasilnya adalah 1. Berarti kalau 1 dia adalah lenting sempurna. Tetapi kalau 0 berarti tidak lenting, ya. Kalau koefisien restitusi 1 berarti lenting sempurna. Kalau 0 berarti tidak lenting. Kalau 0, di antara 0 sampai 1, 0,1, 0,2, 0,3 itu berarti lenting sebagian. Jadi nilai koefisien restitusi seperti itu, ya. Begitu penjelasan tentang hukum kekalahan momentum. Kita akan mencoba latihan soal.